Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Oke sahabat Al-Karim, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah seorang fasilitator Sekolah Alam Al-Karim dan beliau dijuluki sebagai Queen of Sirah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Umi Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi Resti? Sehat Umi, alhamdulillah. Oke, akhirnya hari ini bisa mendatangkan Umi Resti ya. Umi Resti ini Umi Linda tadi sempat terkesima gitu dengan julukannya Umi Resti nih ya, Queen of Sirah gitu. Nah itu bisa jelasin nggak Mi, kenapa kok bisa Queen of Sirah itu tersematkan di Umi Resti? Saya juga sebenarnya nggak tahu ya, Mi. Nggak tahu. Orang-orang yang menilai biasanya ya. Saya juga nggak tahu. Pertama kali yang mencetuskan Queen of Sirah itu siapa gitu, dan waktu itu memang ada sebuah artikel yang bilang saya itu Queen of Sirah. Tapi mungkin memang ada teman-teman TK yang bilang kalau Umi Resti hari ini kita materinya Sirah aja ya, kalau dengar Sirah dari Umi Resti itu kayaknya kita kebayang-bayang Sirahnya gimana gitu ya. Jadi mungkin dari itu sih Umi gitu, teman-teman TK menjuluki saya tuh Queen of Sirah itu karena memang ketika kalau misalnya kan kita ada kelas inspirasi ya, kalau nggak pandemi ya, pasti teman-teman tuh meminta saya untuk menceritakan sirah tertentu, misalnya tentang siapa gitu ya. Karena memang saya itu suka dengan sirah ya, suka baca sirah gitu ya, karena memang bahkan saya itu pernah ya ngobrol sama suami saya bilang, Abi nanti kalau kita diberi kesempatan sama Allah masuk surga, saya tuh pengen minta sama Allah itu dibuatin TV besar yang itu di dalamnya itu cerita sirah tentang dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman gitu. Jadi begitu cintanya saya sama sirah, karena apa ya, itu juga yang membuat saya mungkin sebagai orang yang melankolis gitu. Jadi kalau ada sejarah-sejarah masa lalu yang itu saya akan selalu ingat gitu ya. Itu sejelek jaga sih ya kalau sejarah yang jelek diingat ya. Jadi kenapa karena memang suka sirah. Kebetulan juga saya dari gadis itu punya beberapa buku yang berhubungan dengan sirah gitu ya. Itu sebetulnya persiapan sih buat anak-anak gitu ya. Setelah menikah pun alhamdulillah sih suami mendukung untuk beli buku sirah gitu ya. Jadi sekarang juga selain baca untuk diri sendiri juga bacain anak-anak kalau sebelum tidur gitu ya. Jadi kayak mereview kembali apa yang sudah pernah saya baca, kemudian saya kasih ke anak-anak saya khususnya gitu ya. Kalau di TK memang kita juga ada kurikulum sirah di pagi hari gitu ya. Jadi ya itu sih kenapa mungkin saya dikatakan sebagai Queen of Sirah gitu ya, karena memang saya suka dengan sirah gitu ya. Kalau yang kayak kami gitu ya Mia, yang memang membaca itu kan ini ya Mia, sesuatu hal yang kalau orang nggak suka itu ya mau digimana itu juga tetap aja gitu ya. Itu gimana ya Mia cara mengatasi, kita mungkin ada tips-tipsnya gitu kalau dari Umi sendiri gitu, biar kita tuh ya punya ketertarikan juga gitu untuk mengenal sirah gitu, apalagi kan ya seharusnya memang harus ada gitu ya Umi ya, cuman ya mungkin nggak sesemangat Umi Resti gitu loh. Gimana sih kalau bangun semangatnya itu sendiri tuh Mi? Itu sebetulnya ini sih Mbi, ya mungkin dari pembiasaan dari kita kecil juga, itu yang pertama gitu. Kemudian mungkin buku-buku yang kita baca itu biasanya kan kalau sirah yang kita punya, sirah yang kita punya itu kan buku tebal-tebal tanpa gambar gitu kan ya. Jadi membuat kita itu pusing. Kita ada buku sirah karangan Mubarak Puri itu kan benar-benar isinya tuh sirah kemudian ayat, nggak ada gambar-gambar. Jadi kalau saya itu mensiasatinya memang baca sirah yang ada gambar-gambarnya gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak sekarang, anak-anak saya khususnya gitu. Saya mengajarkan anak Abid sama Zaid itu baca sirahnya itu yang ada gambar. Jadi awalnya tipsnya ya kenalkan dulu sirah yang bergambar. Jadi dengan itu kita kemudian anak-anak kita mungkin akan lebih tertarik gitu. Jadi bukan buku sirah yang blek langsung sirah buku yang tebal itu gitu, tapi dimulai dengan sirah-sirah yang bergambar. Kemudian cerita-ceritanya juga jangan yang berat-berat dulu gitu. Jangan kita ajarkan perang Koinuka gitu misalnya gitu ya, tapi ceritakan dulu misalnya kisah Nabi Adam dengan buah huldi gitu yang ringan-ringan gitu. Jadi itu sih Umi. Berarti tipsnya pertama tadi cari yang bergambar ya, gitu ya, biasanya. Saya pribadi juga gitu sih nih, kalau baca entah cerpen entah apa gitu, kalau ada gambar itu lebih tertarik memang. Gitu. Apalagi ini sirah gitu ya. Kalau udah buku-buku yang tebel-tebel aduh udah males, udah ini bacanya udah pusing gitu ya.
ternyata itu tipsnya adalah buku bergambar tadi itu ya, dan dibiasakan. Dikenalkan sejak kecil si Umi sebetulnya. Meskipun gitu. entah mereka sudah paham atau belum Atau paham, belum. yang penting mereka kita kenalin dulu gitu ya. Oke. Itu Insya Allah sih, ya Umi. Umi ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ikut juga lah ya menjadi salah satu Queen of Sirah juga gitu. Amin, Jadi, amin ya Umi ya. cinta dengan Sirah, ya, Sirah Umi ya. gitu Karena ya. memang ya kita siapa sih teladannya gitu ya, kalau bukan para nabi, dan rasul gitu, kemudian orang-orang solih gitu ya Umi, yang kita tahu itu semua ada tercantum dalam sirah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, gimana aktivitas saat ini? Ya seperti hari-hari biasa ya Umi, mengajar di SKBE, terus sebagai ibu rumah tangga juga. Masya Allah. Terus ada taman amanah baru juga di Aku Care ya. Masya Allah. Umi Resti boleh berbagi inspirasi nggak nih sebelum nanti kita jauh ngobrolnya, pingin denger nih, Umi Resti ini kan menjadi salah satu fasilitator di Sekolah Alam Al-Karim Lampung ya. Kenapa sih Umi Resti dulu kok tertarik untuk jadi fasilitator di Sekolah Alam Al-Karim Lampung? Oh iya, jadi dulu awalnya sebenarnya ketika selesai kuliah itu 2011 akhir, itu kebetulan ada teman saya juga yang mengajar di Al-Karim Center kan, karena dulu kan memang Al-Karim itu baru ada Al-Karim Center ya, belum ada TK juga gitu. Kemudian beliau bilang sama saya ada bukaan untuk guru TK di Al-Karim gitu ya. Ya udah coba aja karena memang waktu itu ya pasca wisuda juga gitu. Terus belum pernah juga pengalaman mengajar di salah satu TK juga. Jadi ya pengen juga mengajar di TK lagi gitu ya. Jadi akhirnya mencoba melamar di situ ya, bertemu langsung dengan Abi Karim, waktu itu masih beliau yang mewawancara dan sebagainya gitu ya. Jadi alhamdulillah sih diterima di situ gitu. Berarti Umi Resti itu memang dari awal langsung lamar jadi guru TK. Iya, karena memang waktu itu posisinya di Al-Karim memang baru Masih ada TK dan lowongannya waktu itu memang di guru TK gitu. Guru TK. Guru TK itu kan banyak interaksinya dengan anak-anak ya Mi ya. Itu gimana sih Mi? Apa ya, suka dukanya gitu sama anak-anak itu kan pasti ya kayaknya banyak dramanya gitu loh kalau jadi guru TK ini, harus yang wow, harus yang gimana gitu. Suka dukanya Ya gimana? sukanya sih nggak banyak ya Mi kalau suka ya. Dukanya sih kalau nggak banyak kalau duka ya. Kalau sukanya banyak gitu karena mungkin basic saya memang suka sama anak-anak. Jadi waktu saya di biologi itu kan kampus saya itu, fakultas saya itu deket sama TK Dharma Wanita Unila ya. Jadi setiap saya dari kosan kemudian lewat di depan TK itu, terus saya tuh selalu ngebatin, waduh enak kali ya ngajar TK gitu ya. Ternyata kayaknya mungkin Allah ini ya kasih ijabah doa itu ya, akhirnya mas jadi guru TK. Terus sukanya apa? Sukanya ketika anak-anak itu menyambut kita datang itu dengan penuh kegembiraan gitu ya. Banyak sukanya sih, dukanya itu mungkin ada sih Mia, kalau misalnya kita ada mungkin nggak enak sama temen satu pekerjaan gitu ya, atau ketika kita capek pekerjaan yang menumpuk, tapi nggak banyak sih, lebih banyak sukanya kalau di anak TK ya, karena memang mereka itu membawa kebahagiaan ya. Jadi mungkin kita dari rumah tidak bahagia, ketika bertemu mereka akhirnya kita jadi bahagia gitu. Bisa apa namanya, nyambung gitu ya Mi ya, bisa tersalurkan Bisa, kebahagiaannya gitu, yang gitu. tadinya kita sedih karena ngeliat senyumnya anak-anak, tingkah polanya anak-anak, Jadi ikut akhirnya bahagia ikut juga. bahagia juga gitu. Masya Allah. Mi, kalau sekarang ini kan alhamdulillah di Sekolah Alam Al-Karim Lampung ini sudah ada 3 divisi ya Mi ya, ada TK, SD sama SMP. Ada keinginan nggak Mi untuk udahanlah di TK gitu, mau coba pindah ke SD, gitu, SD atau di SMP gitu, ada keinginan gitu nggak? Waktu itu kalau tidak salah saya ingat tuh pernah memang Abi ketika SD itu terbentuk berdiri, beliau menawarkan gitu ya. Tapi mungkin karena saya itu jiwanya juga jiwa di TK gitu ya, sudah nyaman. Seseorang kan tahan tuh kalau nyaman ya dengan sesuatu gitu ya. Begitu juga dengan pasangan kita juga kalau udah nyaman kita. Nah, mungkin kalau di TK saya sudah nyaman dengan ritme kerja, kemudian dengan teman-teman juga gitu ya. Jadi keinginan untuk pindah ke SD gitu, itu kayak nggak ada gitu. Kemudian saya juga mungkin basicnya karena waktu itu sudah menikah ya, waktu SD berdiri saya sudah menikah. Jadi saya berpikir kalau di SD mungkin saya akan pulang lebih sore gitu. Saya juga memikirkan nanti kedepannya berbeda gitu ya. Kalau saya punya anak gimana nanti gitu. Jadi makanya kenapa nggak pengen sih ke SD atau ke SMP, tetap aja di TK, karena juga
pola kerja saya udah tahu, kemudian menghandle anak-anak juga sudah sedikit memahami, walaupun pasti masih lebih banyak, harus lebih banyak belajar lagi gitu ya Mi ya. Itu sih gitu. Tadi tidak punya keinginan sih untuk sampai sekarang ya Mi. Sampai sekarang sampai sih. sekarang jadi masih stay di TK. Di TK. Dengan tim-tim yang Masya Allah Dengan ya, tim-tim luar yang biasa Insya banget Allah dari gitu ya. awal dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari yang pertama sampai sekarang kan hanya tinggal 3 orang ya. Jadi saya tuh dan Umi Dewi sama Umi Putri tuh ngerasa udah sering banget kehilangan, maksudnya datang tim baru pergi gitu. Jadi udah inilah, maksudnya udah ngerasa, apalagi sama mereka berdua ya, sudah sangat merasa seperti keluarga, karena dari awal sampai sekarang ya berjuang masih ada bareng sama mereka berdua gitu ya. Bahagia bareng. Walaupun pasti ada seleknya ya Mi, namanya temen kerja pasti ada nggak enaknya gitu. Benar. Tapi itu nggak jadi masalah. Nggak Ya, jadi justru masalah dengan adanya permasalahan tuh biasanya jadi menguatkan kita Ya, gitu ya. Jadi betul. persaudaranya jadi semakin kuat gitu. Oke Umi, jadi sampai sekarang masih terus bertahan ya, Masya Allah. Oke Mi, kalau tidak salah nih kan Umi Resti ini kan memang tadi itu ya sudah lama berkecimpung di sekolah Alam Al-Karim gitu. Tentu pengalamannya juga Masya Allah sudah banyak gitu, melewati fase-fase itu. Nah saat ini Umi Resti ini juga selain menjadi fasilitator di TK, kalau tidak salah diamanahkan juga di tadi Umi sampaikan di Akuker gitu Ya ya. betul Umi. Di Akuker. Sebenarnya kalau boleh tahu itu Akuker itu yang seperti apa Umi kalau di mata Umi sendiri? Jadi kan Akuker ini memang salah satu terobosan baru dari Sekolah Alam Al-Karim ya Umi, sebagai lembaga kemanusiaan gitu. Jadi memang founder kita Abi Karim meminta kita untuk meluaskan manfaat lebih banyak gitu bagi orang-orang di sekitar kita, sebagai salah satu dari visi kita ya, rahmatan lil alamin gitu. Nah, Akuker ini sendiri saya lihat memang lembaga yang walaupun baru ya, berjalannya baru 1 bulan, tapi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Abi Supri sebagai direktur sudah sangat banyak memberikan program-program ya. Program-program yang saya rasa itu sangat bermanfaat bagi orang-orang sekitar, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya. Khususnya seperti ke ojol, kemudian orang-orang yang misalnya fakir dan miskin gitu ya, memang sangat membutuhkan. Kemudian program-programnya juga sudah bergulir gitu, beberapa seperti angkringan Jumat. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan dalam satu bulan ini gitu ya. Kita sudah angkringan Jumat untuk ojol, kemudian sembako juga untuk fakir miskin gitu ya. Sembako juga untuk saudara kita ya, fasilitator yang juga terkena musibah gitu ya. Jadi kita nggak fokus keluar aja ya, tapi juga ke keluarga kita. Juga bantuan kepada Umi gitu, salah satu Umi yang kemarin kehilangan juga gitu ya. Jadi alhamdulillah Akuker ini walaupun baru 1 bulan, tapi memang programnya itu sudah berjalan ya, dan insya Allah sih dirasakan oleh masyarakat luas gitu ya. Kedepannya kita akan lebih banyak lagi memberikan manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Mi, kalau boleh tahu Umi di bagian apa Mi kalau yang di Akuker ini? Iya, kebetulan di Akuker ini saya baru diamanahkan ya hari ini gitu ya, pergantian amanah baru gitu ya. Karena masih baru mungkin jadi jadi masih strukturnya tuh masih berubah-berubah gitu. Jadi alhamdulillah, innalillahi ya kayaknya sih ya, karena ini lumayan berat sih menurut saya gitu ya. Tapi insya Allah dengan adanya tim itu masih bisa dikelola gitu. Dan saat ini saya diamanahkan sebagai ketua bidang di fundraising gitu ya. Jadi untuk mengumpulkan dana. Bagian apa tuh Mi fundraising? Fundraising itu pengumpulan dana sih Umi. Jadi bagaimana menghimpun dana-dana dari Umi fasilitator, dari anak-anak juga, dari orang tua, kemudian dari donatur eksternal juga nantinya gitu. Tujuannya ya agar dana-dana yang mungkin selama ini mereka bingung sih mau infak kemana gitu, mau zakat kemana, bisa lewat kita untuk disalurkan kepada orang yang memang lebih membutuhkan lagi gitu. Alhamdulillah ya Mi ya, sekarang sudah ada lembaga Akuker, jadi kalau kita mau berdonasi, kita mau sedekah gitu, udah ada lembaga yang memang sudah dibentuk gitu ya Umi ya. Kalau dulu mungkin pas di awal-awal Umi pertama kali di Al-Karim mungkin belum ada kepikiran ke sana gitu ya Umi ya. Dulu Umi tahun berapa sih Mi waktu masuk ini pertama kali di Saya Al-Karim? masuk di Al-Karim itu 2012. Berarti kalau sekarang 2021 berarti kurang lebih 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Masya Allah, sudah 8 tahun di sini ya, ya. Sudah banyak asam garam yang dirasakan ya, Masya Allah. Yang pasti itu sudah banyak yang datang pergi sini. Benar.
Itu sih yang kadang itu, oh iya teman yang ini udah nggak ada gitu. Ketemu banyak karakter Ya betul. jadi banyak belajar Banyak juga belajar. gitu. Masya Allah, jadi dari 8 tahun yang lalu gitu, kemudian sekarang alhamdulillah gitu di tahun ini ada lembaga yang memang dibentuk oleh Sekolah Al Karim gitu, dan Umi Resti ikut terlibat di dalamnya gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan sesuai dengan sesuai dengan tujuannya tadi ya Umi ya, jadi rahmat bagi semuanya gitu, seluruh alam gitu. Jadi nggak hanya untuk kita pribadi, nggak hanya untuk Al Karim, keluarga besar Al Karim aja, tapi juga lebih luas gitu ya Umi ya. Nah kalau dari Umi Resti sendiri, harapannya untuk Aku Care nih ke depannya, karena tadi kita bahas Aku Care. Nah, gimana Mi? Ya harapannya pasti agar Aku Care ini jadi lembaga kemanusiaan yang besar. Kalau dia sudah besar, artinya dia akan bisa lebih banyak memberikan lagi manfaat gitu ya. Karena tugas kita memang di dunia ini memberikan bagaimana menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi harapan saya memang Aku Care ini seperti lembaga kemanusiaan yang sekarang sudah besar seperti ACT dan sebagainya, sebanding dengan mereka atau bahkan lebih besar lagi gitu ya, agar bisa ya itu tadi memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi, lebih luas lagi gitu. Itu sih harapan saya Mi. Oke, kalau bisa kita petik ya, jadi ada kalimat tadi yang sangat inspiratif ya dari Umi Resti tadi, bahwa kita ini jadi manusia itu ya harus memberikan sebanyak-banyak manfaat gitu ya, karena ya itu tujuan kita ya Umi ya, diciptakannya kita oleh Allah itu ya untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak gitu. Jadi nggak hanya kita peduli pada diri kita sendiri, tapi juga kita peduli pada lingkungan kita gitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan nanti Aku Care ini semakin berjaya ya Umi ya, semakin luas jangkauannya, semakin banyak donaturnya, semakin banyak orang-orang yang bersedekah di sana gitu. Jadi kita juga jadi lembaga yang mungkin tadinya kalau orang-orang itu mau sedekah bingung mau kemana, atau mau sedekah tapi masih ragu-ragu, mudah-mudahan dengan wasilahnya ada Aku Care ini bisa lebih memotivasi gitu ya Umi. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tapi bisa menginspirasi banyak orang ya Umi. Amin, amin. Umi Resti tetap semangat. Insya Allah, Umi Linda juga tetap semangat. Semangat ya Umi ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah Amin, ini amin. Sebagai fasilitator, dan juga tadi kalau Umi Resti bergerak di Aku Care, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita mengemban amanah ini dengan baik. Amin. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.